Wal jumu'atu, dan sholat Jumat, fardu ainin, itu hukumnya wajib. Ala kulli muslimin, setiap orang muslim. Nah ini sekarang berbicara tentang syaratnya Jumat. Nah, kapan orang itu wajib Jumat, yang boleh dikatakan sah dihitung Jumat dan diwajibkan Jumat? Yang pertama adalah muslim. Kalau kafir nggak wajib. Orang kalau murtad, ada orang keluar dari Islam hari Jumat, wajib Jumat. Loh, dia murtad kok. Ya nanti kalau dia masuk Islam wajib mengkodok, tapi ya nggak ngodok Jumat. Ngodoknya adalah ngodok duhur. Yang kedua al-bulugh. Jadi wajibnya Jumat itu balik. Ketika dia sudah terkena alamatul bulugh bisin, dengan dengan umur atau dengan keluarnya mani. Tapi sah kalau dia sudah sudah mumayyiz, sudah tamyiz. Kalau dia sudah tamyiz itu sudah mulai dewasa. Artinya arti tamyiz yang paling gampang itu adalah anak kecil yang sudah bisa cebok sendiri. Karena itu hal yang paling sulit. Kalau tamyiz itu biasanya kan membedakan ini api, ini anu. Ada yang mengatakan diajak ngomong bisa jawab, tapi belum tentu dia bisa cawi sendiri. Jadi kalau ada anak kecil sudah bisa cebok sendiri, buang air kecil, buang air besar sudah bisa sendiri, walaupun belum balik, maka dia sholat Jumatnya sah. Walaupun belum wajib tapi sah. Yang ketiga adalah agel. Wala tajib alal majnun wala tasih. Kalau orang gila nggak boleh. Kalau ada orang gila dipaksa Jumatan, yang maksa yang dosa. Karena orang gila nggak wajib. Wala yajuzu tarkuha liman agal. Sholat itu kalau masih akal ceket nggak boleh meninggalkan dengan apapun. Bahkan sampai para ulama itu ya, dari pentingnya sholat dan tidak boleh meninggalkan sholat ketika mereka membahas tentang menutup aurat. Sholat nggak punya baju, cuman punya celana dalam, itu pun boleh. Jadi sholat pakai celana dalam toh. Seandainya nggak punya, subhanallah, keadaannya apa ini? Yang hanya bisa menutupi daripada kemaluannya, maka kemaluan depan ditutup, kemaluan belakang nggak ketutup, nggak apa-apa. Di sini menunjukkan bahwasanya nggak boleh orang itu meninggalkan daripada sholat. Wal hurriyah fala tajibu ala al abdi. Kalau budak nggak wajib, tapi sah kalau dia sholat, ya sah, sholatnya sah, nggak usah duhur. Wa dzukura, harus laki-laki. Fala tajib alal mar'a wala alal khuntha. Kalau perempuan ataupun bencong, dengarkan, bencong ini apa sih? Bencong ini adalah orang yang dia ini punya dua alat kelamin dan dua-duanya fungsi. Kalau dia punya dua alat kelamin, fungsinya condong kepada alat yang laki-laki, maka dia dihitung laki-laki. Kalau dia punya anak dua alat, tapi yang kepake, yang alat lakinya zaid cuman lebih, tapi yang perempuan yang kepake kencingnya apa lewat situ, berarti dia dihukumi perempuan. Jadi sebenarnya sulit sekali yang namanya bencong, itu sulit. Kalau ada orang laki nyerupai perempuan, ya nggak dikatakan bencong asli. Atau orang perempuan menyerupai laki, nggak dikatakan bencong asli. Itu cuma namanya aja. Kalau dia menyerupai laki, ya nggak wajib Jumat, karena dia hitungannya perempuan. Kalau orang laki menyerupai perempuan, wajib Jumat. Adzukura watasihu minhuma. Tapi kalau ada bencong yang asli atau orang perempuan sholat Jumat, maka duhurnya dia gugur sudah. Jadi nggak usah sholat duhur, cukup dengan sholat Jumat itu. Jadi kalau ada perempuan sholat Jumat, ikut Jumatan, boleh beb, boleh, esah beb, esah. Pulangnya sholat duhur, nggak usah. Ya sudah, itu menjadi pengganti daripada sholat duhurnya. Harus mukim, bukan musafir. Tapi musafir yang nggak wajib Jumat itu adalah musafir yang dia ini di hari Jumat itu berangkatnya sebelum subuh. Kalau dia berangkat dari daerahnya setelah subuh di hari Jumat itu, ya dia wajib sholat Jumat, karena dia setelah subuh berangkatnya. Mukim itu adalah orang yang yang tinggal di daerah itu lebih dari 4 hari. Mama kita musafir niat untuk tinggal di itu seminggu, 4 hari atau seminggu atau lebih, maka kita Jumat sudah wajib. Kalau kita niatnya 4 hari lebih. Atau mustautin. Mustautin itu orang yang tinggal di satu tempat, musim panas, musim dingin, atau musim hujan, musim panas,
dia nggak pindah dari tempat itu sudah dikatakan mustautin. Bila udrin, tanpa udur ya, jadi sehat. Fala tajib alal marid alladhi yashukku alaihi al-hudur kama syaqatil masyi fil matar. Apa tanpa udur ya? Tanpa udur. Baik udur sakit ataupun udur kena hujan. Hujan lebat, nggak ada payung, nggak ada sesuatu yang nyampaikan, maka nggak wajib. Terus udurnya ya apa? Ya udurnya sekiranya kalau kata dokter kamu ini nggak boleh keluar, kamu ini nggak boleh banyak gerak. Yang kalau dia lakukan akan menambahkan parah, memberikan bekas, membuat lama sembuhnya seperti itu, maka nggak Jumatan. Tapi ada sebagian ulama mengatakan gila, udur sholat Jumat itu kepingin tahu saya ini sakit apa enggak. Contohnya satu, seandainya di masjid itu diumumkan yang sholat Jumat per orang dapat $100. Nah itu ya apa? Kamu ya apa? Ya sakit Beb, tapi ini $100 lah. Berarti kamu masih wajib kalau kamu punya keinginan. Kamaradin wal matar, udur atau udur dari hujan ya, hujan yang lebat yang dia nggak punya payung. Kalau dia puasa semua maka nggak wajib Jumat, nggak wajib Jumat bagi dia, nggak ada alat untuk nutupinya. Maka sholat duhur di rumahnya.